Selamat siang anak-anak. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda. Rampes. Ya, silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Dinda. Reni. Dewi. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, namun sebelumnya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ilham, ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran kali kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menceritakan apa? Ya, menceritakan kembali isi fabel dengan teknik cerita berantai. Nah, namun sebelum ini dimulai, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu ya, KKM yang harus dicapai oleh kalian. Nilai yang harus dicapai oleh kalian itu adalah 75. Nah, pembelajaran kita kali ini, nanti kalian akan menonton video. Nanti kalian memperhatikan, menonton. Setelah memperhatikan, menonton, kalian nanti akan Ibu berikan LKPD. Lalu kalian akan mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video yang Ibu tampilkan. Setelah itu kalian akan berlatih menceritakan kembali teks fabel, lalu akan dipresentasikan. Itu paham? Ya, ini kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini, yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menyajikan kembali isi fabel secara lisan dengan memperhatikan tokoh yang sesuai pada cerita fabel yang ditayangkan. Selanjutnya, nah, ini coba perhatikan, kalian tonton video tentang kelinci dan kura-kura. Silakan. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu gagah dan berisik. Ceritanya bagaimana? Seru. Ramai tidak? Nah, masih ingat tidak kalian cerita seperti itu disebut cerita apa? Cerita fabel. Ya, kalau minggu lalu kita telah belajar tentang cerita fabel itu tentang cerita apa? Ada yang ingat? Ya? Tentang belalang dan ya, belalang dan semut. Kalau minggu lalu kita belajar teks fabel itu tentang mengidentifikasi ya, mengidentifikasi informasi pada teks fabel. Nah, sekarang kita menceritakan kembali isi fabel yang ditayangkan. Nah, barusan Ibu sudah menayangkan cerita teks fabelnya. Berjudul apa barusan?
dari video yang ditayangkan barusan, kira-kira ada pesannya tidak? Apa coba? Coba yang mau menyampaikan amanatnya. Ya, ya Rindi, silakan. Jangan suka merendahkan orang lain. Terus siapa lagi? Amanatnya apa? Ya, Hilman? Ya, tidak boleh sombong. Di sana tadi siapa yang berkarakter sombong? Kelinci. Nah, nanti cerita ini silahkan kalian ceritakan kembali di depan ya. Tapi nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sebelum itu, nah ini dia langkah-langkah menceritakan isi fabel. Yang pertama itu apa? Memahami isi cerita. Yang kedua? Iya. Nah, menurut kalian nih, bagaimana cara kita memahami isi cerita? Dengan cara? Iya, betul ya. Apa yang disebutkan Dinda? Disimak baik-baik katanya. Apanya yang disimak? Videonya atau tayangannya. Terus apa lagi selain menyimak baik-baik dengan cara menonton? Ya? Cara menonton dari awal sampai akhir. Ya, dengan cara menonton dari awal sampai akhir ya. Nah, selain menonton, dengan cara apa lagi kalian bisa memahami cerita? Mirna, dengan cara apa? Dengan cara membaca. Selanjutnya, nah ini memahami isi cerita tadi. Yang pertama membaca atau menontonnya secara keseluruhan. Terus selanjutnya, iya, mencatat dan memahami hal-hal penting terkait yang pertama tokoh, yang kedua watak, yang ketiga latar, yang keempat rangkaian cerita. Selanjutnya, setelah memahami isi cerita, berarti kalian nanti menceritakan isi fabel. Ketika kalian menceritakan isi fabel, berarti yang pertama harus menguasai cerita. Yang kedua, menghayati karakter tokohnya. Selanjutnya, menjalin kontak mata. Selanjutnya, memperhatikan intonasi. Terus selanjutnya, memperhatikan artikulasi. Sampai sini silakan, ada yang ditanyakan? Bu, Ya, Ilham? Ibu tadi kan menyebutkan intonasi. Ya. Yang dimaksud intonasi itu apa, Bu? Ya, oh ya, ya Ilham bertanya tentang intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya kita dalam mengucapkan suatu kata. Jadi ketika kita mengucapkan suatu kata, otomatis suatu kata atau kalimat otomatis nadanya harus berbeda. Contohnya begini, ketika kalian nih, misalkan ya, ketika kalian bercerita dengan bertanya, intonasinya harus sama atau beda? Beda. Harus beda ya. Kalau misalkan begini nih, Ibu menyebutkan begini, Bintang sudah makan. Itu kira-kira kalimat apa? Kalimat pernyataan kan? Tapi kalau nada bicara Ibu seperti ini, Bintang sudah makan, itu kalimat apa? Kalimat pertanyaan. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Hilman. Artikulasi itu apa ya? Oh, artikulasi. Artikulasi itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Ya, artikulasi itu kejelasan kita dalam mengucapkan suatu kata atau kalimat. Paham? Sekarang masuk ke LKPD. Kan? Silakan isi dulu LKPD-nya. Di sini ada nih, perintahnya ada 2. Tujuannya sudah ya tadi dijelaskan. Nanti dituliskan nama anggotanya. Silakan mulai mengerjakan. Silakan kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya.
Sudah selesai mengisi tabelnya? Oh, ya, silakan lanjutkan. Belum? Kalau sudah, silakan sekarang kalian latihan dulu, latihan menceritakan kembali isi tabel secara berantai. Ini ada yang tahu tidak teknik berantai itu apa? Tidak. Coba kira-kira teknik berantai itu seperti apa? Tuh. Ya, tidak. Teknik berantai seperti apa? Ya. Oh iya, kata Dila seperti dan saya sama di giliran ya. Ini langkah-langkah menceritakan kembali dengan teknik berantai. Silakan latihan terlebih dahulu. Ya, waktunya hanya 3 menit lagi. Sekarang setiap kelompok akan menampilkan ke depan ya masing-masing. Nah, sebelum itu Ibu ingin kalian supaya lebih rileks dulu. Coba keluar dari barisan terlebih dahulu. Ini tangannya begini ke temennya, tangannya begini. Konsentrasi siap? Iya. Oke, mantap ya. 1, 2, 3. Back. Go. Back, back. Go, go. Back, go. Ayo, salah. Stay. Stay. Ayo. Salah. Sekarang kalian mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan kembali cerita berjudul Orang Bersahabat dan Kelinci. Di sebuah hutan terdapat hewan-hewan yang bersahabat dengan baik. Namun semua itu berubah ketika datangnya seekor kelinci yang mengalahkan kecepatan si kelinci itu. Ya, stop. Hingga pada suatu hari kelinci membuat kesepakatan untuk membuat perlombaan. Jika ada yang bisa hewan menyaksikannya. Ya, stop. Lanjut. Diana. Pertandingan pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, menurut kalian siapa yang paling bagus? Siapa? Ilma. Ya, tepuk tangan buat Ilma. Kelompok 2, Dinda. Katanya ya, tepuk tangan buat Dinda. Kelompok 3, siapa yang paling bagus? Okta. Tepuk tangan buat Okta. Kelompok 4, siapa yang paling bagus? Ya, Pina. Tepuk tangan untuk Pina. Secara keseluruhan paling bagus kelompok mana? Kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bukan berarti yang lain tidak bagus ya, tapi bisa nanti suatu saat lebih maksimal lagi. Nanti kalian sama untuk individunya, barusan kan secara berkelompok ya menceritakan kembalinya. Nah, nanti kalian menceritakan kembali juga isi tabel. Nah, karena waktunya tidak mencukupi, nanti Ibu akan mengirimkan di WA grup videonya dan LKPD-nya. Nanti kalian silakan latihan kembali, menceritakan kembali isi tabel tentang tabel tersebut, lalu diupload di TikTok. Siapa di sini yang punya TikTok? Punya semua? Punya. Kita jadikan media sosial sebagai media pembelajaran. Ya, oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita tinggal menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Bintang. Hari ini saya telah belajar tentang teks fabel dan menceritakan kembali teks fabel dengan menggunakan teknik cerita berantai. Terus siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Pina, silakan. Pembelajaran kali ini belajar menceritakan cerita fabel. Yang harus diperhatikan adalah artikulasi. Itu ya, paham pembelajaran kita hari ini? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan?
Tidak. Sudah, berarti sudah paham ya semua ya. Nah, sekarang kita refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks fabel hari ini? Senang. Kenapa kalian senang? Ramai Bu, seru. Rame, seru. Sekarang karena waktu sudah habis, silakan dipimpin doa untuk pulang. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Siap berdiri. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.